amicus curiae kemarin gitu. Itu gimana Mas Gede? Monggo deh. Baik, terima kasih sebelumnya. Indonesia tanpa Hindu itu nggak lengkap, kan gitu. Juga tanpa yang lain. Otomatis keputusan terakhir kan dari Ketua MK. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Mas-Mas ini, pandangannya Mas-Mas ini untuk Ketua MK Soehartoyo ini seperti apa? Kalau memang terjadi deadlock. Tapi juga ada kakanda-kakanda yang kalah di Kongres kemudian memecah belah organisasinya juga ada. Tapi kan itu sudah selesai. Tapi Kita mulai ya Bapak, abang-abang. Oke, selamat sore rekan-rekan dan juga teman-teman media yang sudah hadir. Sore hari ini kita akan berdiskusi dengan para ketua-ketua. Ini forumnya ketua dari tadi. Ya, di sini ketua meskipun pangkatnya wakil ketua, bendahara, wasekjen, pokoknya panggilnya ketua. Di antara mereka ngobrolnya gimana Iya, benar-benar. Tum itu ya gitu. Jadi ini adalah ekosistem yang pas gitu ya. Nah, kebetulan juga kita ini bagian dari kelompok masyarakat sipil yang tidak hanya menjadi representasi dari wajah-wajah perwakilan anak-anak muda di keagamaan masing-masing gitu ya, tapi juga masyarakat sipil yang sangat peduli terhadap politik dan demokrasi Indonesia. Ya, gitu. Jokes yang biasa kita ulang soal ini. Oh iya, dan bersama ketum-ketum dan kakanda-kakanda ini kami akhirnya Total Politik punya satu skema pemanggilan terhadap senior-senior gitu. Mungkin Ari Putra lebih fasih ya. Ya. Gimana? Biasanya ada beberapa level kata Tum Zulfikar nih kemarin. Iya. Ini yang selalu kita ulang-ulang nih. Yang paling rendah itu kanda. Kanda itu perintahnya banyak, ya kan, ngasihnya dikit. Iya. Nah, di atasnya lagi itu kakanda. Iya. Ngasih sama perintahnya sama banyaknya. Iya. Nah, yang paling tinggi itu yang mulia. Perintah gak pernah, ngasih terus. Dan akhirnya Bang Sahat memperkenalkan istilah baru, produk derivatif hilirisasi dari kanda-kanda ini. Ada kakanda yang mulia. Itu belum ditentukan itu ngasihnya berapa, perintahnya berapa, itu belum, masih didiskusikan. Di acara terakhir sementara itu Mas Gibran. Iya. Tapi ya berhubungan sama Mas Gibran juga, karena kita tahu bahwa besok ini tanggal 22 April akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan sebenarnya apakah kemenangan Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan oleh KPU itu akan sah dan jalan sehingga final and binding sehingga Prabowo Subianto akan tetap menjadi presiden terpilih dan Gibran Raka Buming Raka jadi wakil presiden terpilih. Ya, dan juga kemarin kita lihat ada gerakan beberapa tokoh-tokoh bangsa gitu ya, ada mengajukan amicus curiae ya. Kalau kata ini amicus Korea ini. Iya, kalau kata Bambang Pacul amicus Korea. Tapi kita kenalkan dulu nih ketum-ketum yang akan sebentar lagi kita akan dengarkan perspektif dan pendapatnya dari sebelah Ari dulu ya. Dari sebelah Ari itu ada Ketum IGD Aryawan, Ketum Pak Peradah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, boleh. Ini sebelahnya yang memperkenalkan istilah kakanda yang mulia ini ya. Ada Ketum Gamki, ada Bang Sahat Sinurat. Wah, Bang Sahat. Betul, dan memang sengaja yang beliau sebelah tengah ini kita taruh di tengah karena ini meja skemanya seperti perjamuan terakhir ya. Yang di tengah di sini dan yang paling kanan biasanya Yudas Iskariotnya ya. Ada Bang Stefanus Gusma dari Ketum Pemuda Katolik ya. Kalau sekarang kita lebih kan yang lagi top sekarang ada namanya sahabat Bang Ara ya. Kalau saya lebih bangga jadi sahabat Gusma aja. Nggak tahu deh, gue cari jokes baru aja. Gue ngeliat Instagramnya Bang Gusma tuh, oh paten nih barang nih kan. Itu kalau Bang Ara dipanggilnya kakanda apa yang mulia Bang? Oke, sebelahnya lu kenalkan. Ini Ketum Muhammadiyah ya. Iya, Ketum Pemuda Muhammadiyah. Ya.
yang kita doakan jadi ketua Muhammadiyah. Betul. Ya kan? Dari selain perwakilan anak muda juga perwakilan Indonesia Timur. Iya. Jadi kalau ada jatah menteri tolong dipertimbangkan juga kan perwakilan Sulawesi Selatan ya. Ada Bang Zulfikar Tawala. Iya, tepuk tangan. Sebelahnya ya, kemudian kita bergeser ke ada Ketum Gema. Waduh ini bahasanya agak susah untuk sekuler seperti saya. Pembacaannya tolong. Ya. 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 Oh ya. Ya itu mohon maaf saya memang agak berat. Ul Anwar. Ya, ya. Ul Anwar. Coba. Ya, gua nggak lebih baik dari Sahat lah pokoknya ngomong ini. Bang Ahmad Nawawi. Ya. Ul Anwar. Ya. Apa coba namanya? Mataul Anwar. Ya, oke. Nah, itu aja udah salah lo apalagi gua. Jadi mohon izin Bang Ketum ya. Sebelahnya lagi ada dari Gema Budi, betul? Ada Mas Bambang Partijaya, Ketum Gema Budi. Wah, ada tepuk tangan untuk Mas Bambang. Lu yang gampang-gampang lu bacain sendiri. Ya memang, Bos. Hah? Oh, Mas Pandu, ya. Betul, Pandu. Pandu itu nanti kalau ada siapa? Mas Koko Pandu, ya. Biar sopan. Iya, iya. Mas. Oh, Koko Pandu, masa? Iya, benar. Iya, betul. Kakanda aja deh, Kakanda Koko ya. Kakanda Pandu ya. Ya. Kalau udah agak lebih 5 tahun lagi jadi pramuka ya, setelah jadi Pandu. Oke, sebelahnya yang paling ujung, tapi saya jamin bukan Yudas, karena Yudas sebelah sini ada Bang Masri Ikoni, Ketum GPII. Ya. Tolong jangan ditanya apa kepanjangan dari masing-masing organisasi ini ya, kami juga nggak hafal-hafal banget. Oke, tapi kita akan mulai dulu untuk merespon ya situasi terkini, terutama detik-detik menjelang putusan MK yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres ini. Kita mulai dari mana dulu, Bang Gusma atau Bang Fikar? Monggo. Terima kasih Bang Budi, Bang Ari yang bukan Menkominfo. Kawan-kawan sekalian dari peserta Total Politik dan kawan-kawan media, terima kasih. Hari ini kami berkumpul dari pemuda lintas iman, dari agama yang paling tertua sampai agama yang paling terbaru di Indonesia udah pada ngumpul ini. Tadi di atas di apa itu namanya? Di meja bundar kosong kursi tengah, pas mau selfie saya bilang kita cari agama yang paling tertua, ketua Hindu yang paling tertua duduk di tengah. Pemuda Hindu. Kami berkumpul di sini tentu tidak bukan pertemuan biasa lah ya, ini silaturahim yang jujur kontinu juga antara kami para tokoh pemuda lintas iman, dan apatah lagi nih merespon situasi terkini, situasi kebangsaan terkini, dan mudah-mudahan kita berharap kompres hari ini turut menyejukkan situasi yang berkembang. Maka mohon izin dengan segala hormat kawan-kawan sekalian, mungkin sebelum itu tadi udah diperkenalkan sebenarnya, saya izin membacakan pernyataan pers dari kami yang hasil rembuk bareng tadi, pernyataan sikap tentang dinamika jelang putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Sidang pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang disingkat PHPU tinggal menunggu hari. Putusan sidang tersebut dijadwalkan dibacakan pada 22 April 2024. Dalam momen krusial tersebut, dalam hemat kami penting untuk cermat dalam berpikir dan mengambil tindakan-tindakan praktis demi kelangsungan demokrasi Indonesia hari ini dan ke depannya. Sehubungan dengan dinamika jelang putusan sidang perselisihan hasil pemilu, kami dari OKP Lintas Iman menyatakan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, aparat TNI Polri, dan semua pihak terkait yang telah mensukseskan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, meriah, dan demokratis. 2. Kami mendorong penuh para hakim konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai dengan fakta hukum di lapangan.
3. Kami mendorong para hakim untuk terus menjaga integritas dan independensi dalam memutuskan perkara. Para hakim adalah penjaga kehormatan hukum di negeri ini. Hendaknya para hakim MK dapat memutuskan perkara sesuai dengan rasa keadilan mayoritas rakyat Indonesia. 4. Kami mengajak semua pihak untuk dapat menahan diri, terus menjaga harmoni sosial, dan kembali rukun bersatu membangun Indonesia maju. 5. Kami mendorong para elit politik untuk menahan diri bersikap sebagai negarawan dan menyampaikan narasi-narasi yang sejuk. Momentum pemilu 2024 ini sudah sepatutnya berakhir dengan aman, tertib, dan damai, dengan terus mengindahkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia serupa yang kita pahami dalam proses demokrasi. Prinsip suara terbanyak merupakan aspek kunci dalam menjaga legitimasi dan keabsahan hasil pemilu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan pertolongan kepada bangsa Indonesia sehingga tetap menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan maju. Ditandatangani oleh seluruh komponen OKP Lintas Iman yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa direspon atau diperjelas lagi gitu, apa dielaborasi kenapa kemudian OKP Lintas Iman ini harus duduk bareng dan memberikan pernyataan sikapnya gitu dalam konteks ini. Mungkin dan bagaimana Lintas Iman ini bisa bersepakat dengan teks itu tadi itu. Kan susah juga Lintas Iman. Iya, kadang Lintas Iman ini bersepakat untuk hari Lebaran aja belum tentu gitu kan. Tapi ini untuk ini agak sepakat gitu. Apa yang mendasari gitu, Tum? Silakan Bang Gusman, Ketum Gusman. Habis menyatakan sikap, klarifikasi di saya ini repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, Mas Topo, masyarakat total politik, host kita Budi Ari yang baru berulang tahun. Baik, sebenarnya perjumpaan kami dalam istilah, kita menggunakan istilah di Katolik ya, maaf, perjumpaan lintas iman atau perjumpaan kasih ini tidak hanya terjadi pada saat pemilu saja. Jadi jauh sebelum pemilu kita sama-sama ini sudah sering dalam ruang-ruang informal maupun ruang-ruang yang formal bertemu untuk membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk bangsa. Dan sebenarnya miniatur Indonesia salah satunya tercermin di kami ini, karena kami kalau bercanda soal yang sangat sensitif soal agama pun sudah tidak ada yang tersinggung. Memasuki tahun politik kami juga memahami betul antara kita ini juga banyak yang atau ada yang mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Pak Ketum Nawawi ini 03. Oh, buka aib nih hari ini nih semuanya. Ayo buka aja Bang. Saya sebutkan Ketum Nawawinya ya. Nah, di internal organisasi kita pun juga berdinamika masing-masing. Ya, biasa di dalam organisasi karena pilihan-pilihan politik menjadi hak dari masing-masing individu. Ada sebuah kebutuhan untuk kami bertemu merespon pasca KPU menetapkan hasil pemilu, lalu ada proses konstitusional di mana ada pihak yang kemudian melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Tentu kami sebagai organisasi pemuda lintas iman menghormati itu. Tetapi yang terpenting kami berkumpul di sini seperti apa yang kami menyatakan sikap tadi. Ada kerja besar yang harus kita apresiasi, yaitu para penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan tentunya seluruh rakyat Indonesia yang mampu menjaga pemilu ini dengan aman, tertib, lancar, dan demokratis. Aspek demokratis ini ya tercermin dari bagaimana masyarakat memberikan suaranya, datang berbondong-bondong ke TPS dengan situasi yang pesta demokrasi yang meriah. Lalu juga belakangan ini kita juga merasa bahwa ruang-ruang publik masih ada narasi-narasi yang
provokatif, kemudian saling menjelekkan, pertempuran kata yang merugikan kita semua. Dan menurut saya kita yakini betul karena kami juga mempunyai struktur di seluruh daerah. Ini hanya terbatas di elit-elit politik saja, maka kami kan juga menyuruhkan supaya elit-elit politik menyampaikan narasi-narasi yang sejuk. Sehingga masyarakat pun juga bisa bekerja dengan baik, anak-anak sekolah juga bisa bersekolah dengan baik, orang tua juga tidak terganggu rasa keamanannya. Dan oleh karena itu hari ini kita berkumpul karena besok kemungkinan atau bisa dipastikan akan ada pengumuman ya hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ya kita menghormati hasil itu sebagai sebuah proses demokrasi dan kemudian kepada elit politik ya bersikaplah sebagai negarawan. Kita bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita. Kompetisi selesai, kita bersikap demokratis, negarawan, kita bicara untuk Indonesia ke depan. Bahkan kita juga mengapresiasi para tokoh-tokoh politik yang mengajak seluruh kelompok yang kemarin berkompetisi untuk bersatu, bergandengan tangan. Karena PR besar kita, peluang kita 2045 Indonesia emas tentu dimulai dari sekarang. Dan kami sebagai anak-anak muda yang mempunyai kader di seluruh wilayah di Republik Indonesia dengan usia-usia produktif 17 sampai 45 tahun, 17 sampai 30 tahun, ini ada semua di belakang kita, tentu juga akan memikirkan bagaimana Indonesia ke depan menjadi negara yang lebih hebat dan lebih maju. Nah, saya pikir komitmen kami pemuda lintas iman itu di titik itu kita sudahi dinamika yang ada dan kita bicara untuk bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik, maju, dan kita gotong royong bersatu padu. Potensi-potensi yang ada harus kita maksimalkan dan kita sudah melampaui proses demokrasi itu. Kembali lagi terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dinamika sudah kita akhiri dan kita besok menyambut hasil Mahkamah Konstitusi dengan sikap negarawan. Apapun hasilnya kita terima itu dan Indonesia tetap harus lebih baik lagi dengan kerja-kerja yang lebih konkret, pembangunan yang terus berkelanjutan, terakselerasi dan lebih meluas dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira itu. Terima kasih. Paten. Ya, kalau kita dengar tokoh agama ini ngomong bawahnya mau baca amin aja. Gitu. Iya. Tapi kayaknya Bang Gusma itu tadi narasi pidatonya kayak cocok juga jadi kepala BPIP setelah ini. Berpancasila secara praksis. Pertemuan ini dilakukan dalam suasana kerakyatan. Jangan. Itu sekjen. Ya, ayo kita geser ke mungkin ke Mas Nawawi tadi udah disinggung oleh Bang Gusma tadi. Tadi juga ada pernyataan yang agak keras menerima hasil sebagai negarawan apapun hasilnya nanti. Nah, apakah ada potensinya orang tidak menerima hasil itu sebagai negarawan? Makanya ada himbauan dari Bang Gusman tadi. Oh iya. Baik, terima kasih Bang Ari Budi ya. Ya. Makasih Bang Budi Ari sama Bang Ya, Budi Ari dan Setiadi Garis Rakyat. Terima kasih Bang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Karena tadi juga mungkin agak ribet nih nyebutnya ini ormasnya nih apa nih gini. Nah, saya sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ormas kami, Ormas Matlaul Anwar ini memang ormas Islam tertua kedua setelah Muhammadiyah. Lahir 10 Syawal 1334 Hijriah. Jadi kemarin 10 Syawal itu tepat milad 111 tahun berdirinya Matlaul Anwar. Kalau kurang jelas diulangi tadi, kurang jelas. Oh, diurangi. Jadi Matlaul Anwar itu lahir di Banten ya, ormas Islam tertua kedua setelah Muhammadiyah. Oke. Oh gitu. Coba Tum tadi agak putus-putus yang bagian itu tadi apa? Matlaul Anwar. Enggak, iya, tadi ormas apa tadi? Ormas Islam, agak putus tadi. Ormas Islam tertua kedua di Indonesia setelah Muhammadiyah. Oh ya, udah lebih jelas ya. Kakak saya beliau. Ya. Jadi kalau tahun Masehinya itu 10 Juli 1916, beda 4 tahun setelah Muhammadiyah gitu. Iya. Kalau ada toko Banser di sini boleh ada hak jawab ya setelah ini ya. Monggo. Baik, saya perlu menyampaikan artinya
sebetulnya ini bentuk kepedulian ya, bentuk antisipasi dari kawan-kawan kita organisasi pemuda lintas iman ya, pemuda lintas agama. Betul kata Ketum Jul Fikar tadi disampaikan, artinya ini sebagai bentuk respon karena memang dinamika politik kita cukup panas ya. Bahkan hari ini juga ini dalam situasi yang karena menunggu detik-detik akhir keputusan besok, keputusan MK gitu. Betul kata Tum Gusma, saya juga memang secara politik mungkin, misal saya dengan Tum Gusma berbeda kemarin kan. Saya memang di salah satu partai pendukung 03 gitu. Dan Tum Gusma kita tahu ada di sahabat Bang Ara kan gitu. Nah, jadi memang apa artinya? Demokrasi itu pasti harus ada yang menang, ada yang kalah. Tetap kita harus menghargai pilihan suara terbesar, suara mayoritas yang dipilih oleh rakyat. Satu lagi saya pikir yang tidak kalah penting, nanti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu kita harus bisa menerima, bisa legowo. Karena apa? Saya pikir ada hal yang lebih utama, yang lebih penting ke depan, bagaimana memastikan Indonesia ini bisa damai, tertib, bisa membangun tanpa adanya gejolak, di mana kita tahu ada targetan bonus demografi kalau tidak salah pada tahun 2045 ya. Jadi mungkin sekitar 13 tahun ke depan ya. Betul Tum Saat ya. Jadi kalau memang kondisi negara nanti tidak kondusif, saya pikir ini akan menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Saya bagian dari Forum Pemuda Lintas Agama ini meminta juga kepada rekan-rekan semua apapun hasil keputusan MK itu bisa diterima oleh kita semua dengan legowo, dengan lapang dada. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, kita geser lagi ke apa namanya Prada deh, Mas Gede Aryawan. Nah ini kita ya agama paling tua. Iya. Betul. Sebelum di ini ya mendapat tantangan baru dari agama-agama baru ini ya. Ya. Berhadapan dengan disrupsi. Nah, gimana tuh Mas Gede gimana apa melihat situasi ini, dan kalau kita tadi bicara gitu ya, Tum Fikar sendiri mengatakan bahwa perlu bersikap negarawan. Semua terutama elit-elit politik yang banyak pengikutnya yang bisa menginspirasi para pengikutnya untuk bisa bertindak politik diharapkan menjadi negarawan. Tapi kita lihat gitu kemarin ya Mas Gede bahwa di tengah-tengah proses persidangan ada beberapa juga tokoh-tokoh yang mungkin levelnya sudah negarawan itu mengajukan hal-hal yang membuat dinamika politik jelang putusan ini juga jadi panas lagi gitu, termasuk misalnya amicus curiae kemarin gitu. Itu gimana Mas Gede? Monggo deh. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Budi Ari Setiadi. Mohon izin Tum. Enggak ada. Dan yang saya hormati juga teman-teman media, rekan-rekan lintas agama yang hadir pada sore hari ini. Kalau kita biasanya Bang, jadi sebelum kita mulai itu memang semua salam harus kita sampaikan. Iya, jadi yang paling tua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, selamat sore. Ya tadi sudah banyak disampaikan oleh ketum-ketum yang sudah menyampaikan bahwa kegiatan kita pada sore hari ini memang kita melihat situasi kondisi dari negara kita. Besok adalah mungkin bisa dibilang sejarah dari awal transisi negara. Besok ini keputusan yang sangat suci mungkin ya, atau sangat emas lah gitu. Karena kita lihat pemilu 2024 ini sangat luar biasa sekali. Tentu teman-teman media sudah sering mengupdate situasi kondisinya. Banyak sekali permasalahan katanya kan.
banyak sekali pro kontra, bahkan sampai pada penetapan pun dari KPU yang sebagai penyelenggara pemilu sudah mengesahkan, itu masih juga belum selesai, masih disengketakan. Banyak tadi tokoh-tokoh kita, mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu ya, yang membawa narasi-narasi yang kadang tidak sejuk, Bang. Ada yang ngomporin nih, memperkeruh suasana. Entah itu di medsosnya atau mungkin statement pada saat ketemu dengan media. Nah, itu kan mereka punya pengikut. Teman-teman ini punya pengikut yang membawa pengaruh terhadap itu semua. Begitu juga kita hari ini. Kami di sini tadi kata Tum Gusma, betul, kita punya jaringan di seluruh Indonesia. Perada sendiri kalau sekarang kita ada di 34 provinsi. Hari ini, Perada, Pemuda Hindu. Mungkin yang lain-lain juga mungkin sudah lengkap di 38 provinsi. Kemudian kita juga punya jaringan di 140 kabupaten kota di Indonesia. Dan sampai pada kecamatan. Nah, kamilah representasi dari anak-anak muda yang masih memiliki investasi yang panjang ke depan. Karena kamilah yang akan melanjutkan tongkat estafet pemimpin-pemimpin kita hari ini. Dan kita lihat kemarin, dan mungkin kita tidak sangka-sangka, seorang anak muda usia, mungkin sama usia dengan kami, sekitar 37 tahun, saya 87, kurang lebih 37 tahun, itu sudah sukses menarik, memberikan nuansa baru, menjadi seorang wakil presiden. Itu versi pemilihan kemarin kan Bang, karena ini kita melihat fenomena tadi katanya. Jadi luar biasa, anak muda, kemudian ya mungkin dipandang sebelah mata, mungkin kami ini juga mungkin begitu sebelumnya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa dengan itu semua kita sebagai anak muda yang memiliki investasi yang panjang, kalau dari sisi umur nanti, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kitalah yang akan melanjutkan itu. Jadi abang-abangku semua, Tum, terima kasih sudah difasilitasi. Mungkin saya sebagai organisasi lintas iman yang terbesar kedua lah, kalau dibilang minoritas nanti senyum-senyum semua nanti kan. Jadi kita juga punya peran. Indonesia tanpa Hindu itu nggak lengkap, kan gitu. Juga tanpa yang lain. Saya kira masih banyak nanti dari teman-teman yang lain. Saya cukup dulu di situ Bang. Terima kasih ya. Oke. Paten, Mas Gede, Toto. Perwakilan Hindu ini agak sedikit ya. Iya. Jadi kompetisinya nggak terlalu keras. Betul. Dibanding tum-tum yang lain. Betul. Tapi ada yang sedikit saya sayangkan. Iya. Kemarin saya lihat di sidang MK itu kok tidak ada pengacara dari Hindu, semua dari Batak semua itu Bang. Nah jadi nanti Memang ya. klarifikasi teman-teman. Saya masih nggak, pokoknya masih panjang lah diskusinya. Iya. Oke. Ada idola saya tokoh LBH sekarang aktif di DPR namanya Pak Wayan Sudirte itu top itu. Itu juga salah satu pejuang keadilan yang konsisten di dalam, di luar, di samping, atas, bawah, kiri, kanan lah ya. Tapi nggak di MK tapi. Enggak di MK tetap. Sayangnya harusnya 03 pakai jasa beliau tuh untuk fight. Ya, itu tuh tolonglah jangan Batak semua kan ya. Ya. Kita karena udah disebut Ya, tapi, Batak kan. ya kasih Batak dulu sebelah. Silakan Bang Saad. Ini gimana juga nih Bang? Ini kan kalau kita lihat nih ketum-ketum lintas iman ini kan statementnya jelas. Harus bikin teduh, kita harus terima hasil pemilu, jangan bikin kegaduhan lagi, bahwa ini proses demokrasi yang harus kita akui bersama. Tapi kita tahu Bang, bahwa sejak putusan MK yang kemudian pada efeknya meloloskan Mas Gibran, MK jadi bahan, kalau nggak mau dibilang objek kritik
yang kuat dari proses demokrasi, etika, moralitas publik dan lain-lain. Bahkan kemarin di persidangan MK pun itu juga terus di-highlight gitu. Nah, apakah tokoh-tokoh kepemudaan ini yang harusnya menjadi bagian penting dari civil society yang ikut sebenarnya mengontrol kekuasaan, membuat moralitas publik juga tetap terjaga, itu nggak dianggap quote-unquote nih Bang Saad, mengkhianati pesan moralitas dan demokrasi itu sendiri? Panjang juga pertanyaan ente nih, udah jadi narasumber. Iya. Langsung aja Bang. Iya, gimana Bang Saad gitu? Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jadi karena disinggung tadi langsung dalam pertanyaannya. Yang pertama Bang yang mau saya sampaikan, salah satu pendiri dari GMKI, GAMKI dan juga Parkindo, Johannes Lemena mengatakan, nah, sebagai warga negara yang bertanggung jawab itu harus di satu sisi menjadi mitra yang mendukung pemerintah, tapi di sisi lain juga harus kritis terhadap hal-hal yang memang perlu dikritisi, tapi tetap dalam ruang-ruang yang legal, yang bertanggung jawab. Dan ruang-ruang itu sebenarnya dalam undang-undang dasar kita, dalam undang-undang kita sudah diatur semua. Aturan main itu sudah diatur. Dalam penetapan siapa yang menjadi hakim-hakim di MK itu sudah jelas komposisinya. Tidak ada hanya satu pihak yang memutuskan bahwa ini hakim MK ini 99-nya misalnya hanya satu pihak. Semua itu sudah diatur dengan baik dengan orang-orang keterwakilan yang jelas dari setiap anggota-anggota DPR. Jadi ruang-ruang ini saya rasa selama ini sudah jelas, sudah diatur dengan baik. Dan dinamika sekarang ini pun menurut kami dari organisasi kepemudaan lintas iman ini itu masih dalam ruang-ruang demokrasi. Orang menyampaikan pendapat, siapa yang mengkritik, siapa yang kemudian kontra, mendukung dan lain-lain, itu masih hal-hal yang masih dalam ruang-ruang demokrasi kita, bebas berpendapat dan lain-lain. Yang penting jangan kemudian menyampaikan fitnah, mencemarkan nama baik dan lain-lain. Kalau kami di organisasi kepemudaan itu kita ada Bang, konferensi cabang, ada kongres. Di situ terjadi pemilihan. Tapi ketika sudah diputuskan siapa yang menjadi ketumnya, siapa saja, ini sudah kita harus menghormati semua putusan itu. Dan para elit ini kakanda-kakanda semua yang sudah biasa berorganisasi dari mahasiswa, dari kepemudaan, yang harusnya dinamika seperti ini sudah hal yang biasa. Mungkin dalam tanda kutip pukul-pukulan sebelum kongres, sebelum pemilihan, tapi sudah terpilih. Ya, dan dinamika yang sudah selesai, ya kita hormati, kembali bersatu, kembali membangun organisasi. Dalam konteks Indonesia, kembali membangun Indonesia. Jadi sebelum putusan besok, menurut saya masih hal yang biasa. Si A menarasikan sendiri, karena itu memang opini-opini yang perlu dibangun ya untuk kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim MK. Tapi 8 hakim MK yang saya tahu ada 8. Karena satu kan tidak bisa. Nah 8 yang memutuskan, ini kan dipilih juga oleh unsur-unsur yang berbeda. Punya subjektivitas, objektivitas yang berbeda. Sehingga kami yakin ketika 8 ini sudah memutuskan, nah itu hasil yang final dan mengikat. Dan para kakanda-kakanda yang lagi berdinamika opini ini, yang sudah biasa berorganisasi ini, saya yakin memiliki sikap-sikap negarawan, ya kan? Yang kemudian sudah selesai, mari kita kembali guyup, kembali bersatu, kembali melihat Indonesia ke depan. Nah yang kami sangat khawatirkan sekarang ini kan Bang adalah tantangan global ini. Baru-baru ini masalah Iran-Israel, kemudian masalah ekonomi dunia dan lain sebagainya. Jangan sampai kitanya sibuk dengan dinamika internal, akhirnya kita tidak siap menghadapi dinamika eksternal kita. Itu yang menjadi concern dari kami pemuda lintas iman tadi. Nah berbicara tadi yang Abang sampaikan, kembali lagi, semua ruang-ruang demokrasi itu ada dan selama ini tidak dipersoalkan. Kalau ada sekarang gugatan MK terkait hasil Pilpres, besok putusannya, setelah itu akan ada lagi gugatan untuk DPR, DPD. Dan hal-hal ketidaksempurnaan itu ada, teman-teman, abang-abang semua, kakak semua. Misalnya di DPRD mana ada persoalan dari penyelenggara, ada dari mana, itu ruang-ruang itu yang nanti akan disikapi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan apapun putusannya, mungkin ada yang tidak puas, ya itulah ruang-ruang yang bisa kita lakukan. Termasuk ada hak angket dan lain-lain, ya kita serahkan semua dengan proses yang ada. Nah di luar itu, ya tentu itu opini-opini yang siapapun silakan menyampaikan. Yang penting menurut kami jangan sampai kemudian membuat Indonesia kita ini terpecah belah, kemudian jadi kita larut dengan dinamika internal sementara di luar sana kita sedang berhadapan dengan dinamika global. Itu mungkin dari saya Bang. Terima kasih. Apa harapan untuk kanda-kanda ini setelah pengumuman besok apa
Bang, silakan. Ya, jadi tadi itu Bang, karena ada kakanda-kakanda, ada juga kakanda-kakanda yang mulia. Nah, sebagai kakanda-kakanda yang mulia, jangan lupa adinda-adinda ini juga sedang berjuang untuk meniti masa depan ke depan. Bagaimana Indonesia emas ini, kita juga sedang berjuang, banyak anak muda yang mau bekerja, mau melakukan meningkatkan pendidikannya, membangun daerah-daerahnya. Jangan sampai dinamika di elit, di kakanda-kakanda tadi membuat kita anak muda ini akhirnya ya larut saja dalam konflik. Tapi bagaimana ya kita bisa terus maju ke depan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kita. Mantap. Ini kakanda-kakanda yang mulia juga harus mendengar. Intinya istirahat dulu kanda-kanda ini kan. Iya. Iya. Kalau lihat narasinya tadi, Ri, cocok juga kawan jadi menteri investasi nih. Udah bicara global, ekonomi, pertumbuhan kan. Ngeri, Bos. IUP gimana IUP? Oke, kita ke Gema Budi. Ya, Koko Pandu. Coba kasih dulu persikapannya. Ya, makasih izin ketum-ketum. Saya mewakili Ketum Bambang Patijaya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau dari saya sendiri pribadi agak bingung nih, udah urutan terakhir ya bicara. Semua yang disampaikan, iya. Semua yang disampaikan oleh para ketum ini adalah apa yang kami rasakan. Fakta di lapangan dan nanti masa depan Indonesia ini memang sebagian besar akan diestafetkan kepada kita semua nih. Jangan sampai setelah pesta demokrasi yang kita harapkan ekonomi membaik, pembangunan berlanjut, tapi bisa ada potensi masalah. Yang paling penting adalah seluruh bangsa mungkin di dunia ini banyak memberikan apresiasi ya kepada bangsa kita bagaimana menjaga kerukunan. Nggak gampang, nggak mudah. Itu kalau bagi yang komen negatif mesti belajar bagaimana melaksanakan menciptakan kerukunan di Indonesia itu nggak gampang, Bang. Kami ini bagian dari yang sedikit, bukan minoritas lah ya. Sedikit tapi tua juga ya. Nomor 2 lah ya tuanya. Artinya sebelum terdisrupsi ya, artinya kami ini bagian dari yang pernah menjadi korban ya. Ini fakta nih. Jadi makanya artinya nggak mudah untuk membalikan seperti dulu ketika dolar dari 2.000 ke 15.000 ya kan. Kami ini di bagian orang yang nggak bisa mencapai aspirasi dulunya, sehingga saat ini demokrasi udah bagus. Jangan sampai demokrasi ini terganggu hanya karena ketidakpuasan yang sudah dihasilkan secara demokratis gitu ya. Semua alat ruang sudah ada di Indonesia ini. Sudah ada ruang-ruang yang bisa diambil bagi pihak-pihak yang mungkin merasa belum sesuai dengan harapan mereka gitu. Dan kami menghimbau apapun yang nanti diputuskan, marilah kita tetap menjaga perdamaian, kerukunan. Jangan kita melihat yang jauh di sana lagi tembak-tembakan kita ikutan ya. Amit-amit kalau sampai Indonesia terpuruk kembali karena goyangan udah terlihat, Bang. 16.000 dikit tuh ya udah naik ya. Artinya kalau ketahanan nasional kita ini terganggu dengan dampak dari internal itu akan lebih parah lagi. Cukup gangguan eksternal yang sedikit-sedikit itu mungkin mudah-mudahan bisa kita cover dengan strategi-strategi yang pemerintah ambil. Mudah-mudahan ekonomi kita tetap terjaga ya. Kalau ekonomi terjaga, kalau keamanan terjaga, ekonomi pasti bisa ke arah yang lebih positif. Kalau dari kami seperti itu, mudah-mudahan siapapun atau apapun keputusannya, kita semua nih tetap sepakat menjaga bangsa ini melalui generasi yang ada sekarang. Tetap kita ini ada di Forum Pemuda Negarawan sejujurnya. Jadi berharap abang-abang kita, kanda-kanda kita bisa mendidik kita juga sebagai negarawan yang baik. Demikian. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mohon izin, Ko Pandu, satu pertanyaan. Apakah di kalangan teman-teman Buddha itu Gema Budi, kecemasan di masa lalu waktu dolar naik itu masih sekarang muncul lagi sekarang atau gimana? Ya, enggak. Saya pikir traumatis, kekerasan juga ya. 98 ini ya. Enggak gitu. Pasti
kalau nanti ekonominya kurang baik, semua orang yang ada di Indonesia yang nggak punya deposito banyak tuh terganggu, Bang. Saat ini terlihat jelas kalau nanti harga telur naik itu semua kena. Kita yang di lapangan, kader-kader selalu informasikan, ekonomi itu nggak gampang kalau di elit ini goyangnya kebanyakan. Ya, jadi jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat yang di bawah gitu. Itu sih intinya. Oke. Ini pesan buat Bang Daniel Johan apa juga. Iya. Lagi ada promo apa di IPIK sekarang? Kok? Hari Senin harga naik, jangan lupa ya. Apa tuh? Iya. Ini aspirasi para entrepreneur. Ini boleh Gema Budi kecil kan? Cuma purchasing power tinggi. Ya. Apa ini kan gojekan kita kan justru kita udah selesai dengan diri kita nih kayak gini kan. Iya. Ini boleh nih. Boleh. Bahan agak banyak. Gue jadi inget dulu kata Romo Mangun, saya ini selalu nggak bisa berkutik kalau digojekin sama Gus Dur, kata Romo Mangun. Ya gimana saya mau melawan, mau minoritas katanya. Ya. Oke, langsung lanjut ke Bang Masri dari GPII. Nah, GPII ini boleh dijelaskan lagi Bang, yang tertua keberapa nih setelah Kakak keberapa nih? Panjang nggak boleh jelasin. ya. Saya pikir langsung ke konteks pemilu aja. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum-ketum yang saya hormati, host, teman-teman media. Yang pertama mungkin saya ke pertanyaan soal keputusan MK. Karena kami ada di pimpinan organisasi kepemudaan, justru kami melihat tidak adil ketika kemudian MK tidak meloloskan Gibran. Karena dalam konstitusi kita tidak larangan usia. Kalau Gibran tidak diloloskan, justru MK tidak adil menurut kami dalam institusi kepemudaan. Makanya ke depan undang-undang politik kita perlu rubah. Kalau bisa kita usulkan 20 tahun. Karena batasan orang dewasa itu bisa mengambil keputusan dalam undang-undang itu 17 tahun. Kita naikin 3 tahun. Jadi 20 tahun bisa maju capres, cagup, calon wali kota. Jadi persoalan kemarin tidak melanggar konstitusi. Justru kalau Gibran tidak diloloskan itu melanggar konstitusi. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara punya hak yang sama. Dalam posisi hukum kita semua sama. Kemudian berikutnya dalam hal pemilu, kami pikir pemilu itu adalah kontestasi periodik. Jadi ketika kalah bukan berarti Anda mati, ketika kalah bukan berarti Anda lenyap. Jadilah petarung. Kalau kalah ya udah berhenti, siapkan diri, kita bertarung ke depan. Itulah. Bagi kami pemilu kemarin, saya jujur aja secara pribadi, di samping sebagai ketua umum, sebagai pribadi saya enak ngikutin gitu loh. Ceria, meriah, ada yang kampanye pakai malaikat gitu loh. Nama malaikat kiri kanan, ada capresnya sampai basa-basa. Itu habis kampanye sakit kan bisa ribet bangsa ini. Artinya saking meriahnya kita lupa dengan kontestasi yang terjadi itu. Kita senang melihat audiens yang begitu banyak, ceria, meriah. Makanya apapun yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Ketum saya tadi, itu bagian daripada dialektika, dinamik gitu loh. Kalau kita tidak berdialektika, kita tidak berkompetisi, kapan kita bisa mendapatkan hasil yang baik? Nah, KPU sudah memutuskan ketuk palu, kemenangan ada di 02, sekarang lagi proses sengketa di MK. Saya pikir kalau dihitung-hitung lebih panjang, saya lebih pertegas, insya Allah keputusan KPU akan diperkuat oleh MK. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Waalaikumsalam. Itu itu Bang Masri, itu tadi sikap GPI apa sikap semua mewakili semua dari awal. 20 tahun ini. Apa itu? Yang 20 tahun apa segala macam itu tadi? GPI. Iya, GPI. Ya. Meskipun ya Bang Gusma juga setuju lah ya. Saya di beberapa dialog saya sampaikan karena justru kalau Gibran tidak masuk itu melanggar hak Gibran sebagai warga negara untuk ikut gitu loh. Iya, makanya undang-undang pemilu ke depan kita perlu dorong. Kalau perlu 20 tahun. Oh, gitu. Tapi kawan-kawan lain ini nggak setuju tapi. Kenapa emang? Yang tadi di belakang. Enggak, justru ada kemudian gugatan kan kemarin. Ada gugatan untuk melarang orang yang usia 73 tahun kan gitu. Jadi justru itu melanggar hak asasi manusia. Iya,
karena melarang atau menjegal hak orang untuk mengikuti. Hatta usianya tinggal sehari dia hidup, tapi karena hak dia itu untuk ikut, ya udah harus diberikan. Negara tidak harus berada pada satu sisi. Saya pikir demikian. Mantap. Cocok juga, oh ya, Paten. Cocok juga jadi ketua komisi fatwa MUI dia. Tapi kayaknya Bang Zulfikar nggak setuju tadi itu. Ya. Coba tuh bagaimana tuh? Kasih dulu perspektif. Tadi tuh ada bagus tuh. Tadi Kopandu udah kasih highlight ya. Ini keresahan nih. Kalau makin lama berlarut ini keresahan nih. Bang Sahat bilang global ini udah meresahkan. Ya, kita masih ribut sendiri gitu kan. Pandu jinggung-jinggung trauma dolar naik ini kan. Iya. Silakan tuh. Memang kita sudah melalui hampir 3 fase ini. Kasih dekat mikrofon. Kita sudah melalui hampir 3 fase ya. Seperti yang di serial saganya Avengers itu, kita sudah Civil War-nya sudah kita lewatin. Infinity War-nya sudah kita lewatin. Sekarang ini final season-nya namanya Endgame. Yaitu di persidangan MK. Tapi kita ingin merefleksi satu hal bahwa hari ini saya kira kawan-kawan semua tahu persis apa yang kita peringati hari ini. Kita memperingati Hari Kartini. Dulu surat-surat itu tidak begitu sulit istilahnya. Sekarangnya agak sulit istilahnya nih. Amicus curiae. Kalau dulu itu surat yang kita kenal itu hanya surat-surat Kartini. From the darkness to the lightness. Setelah gelap, terbitlah terang. Nah mudah-mudahan karena putusan MK ini sehari setelah kita memperingati Hari Kartini, kita berharap surat-surat Kartini itu masih menginspirasi kita semua, masih menginspirasi anak-anak bangsa untuk membawa kepada situasi Indonesia yang terang benderang. Itu aja kalau saya, Bang. Iya. Bang Gusma gimana Bang Gusma? Kasih dulu tambahan nih. Apalagi jelang kedatangan Sri Paus ini kan, kalau masih instabilitas politik ini bisa ke Timor Leste Sri Paus kan, nggak jadi ke Republik ini. Baik, saya rasa konteksnya sama bahwa pemilu ini sarana politik konstitusional untuk memilih pemimpin dan menggrup harapan-harapan masyarakat untuk bisa dijalankan pemimpin-pemimpin berikutnya. Di luar konteks pilihan praktisnya, seperti Pemuda Katolik misalkan, dari Rakernas sudah menggunakan term soal keberlanjutan karena kita tidak mau pembangunan ini berhenti atau mengulang dari nol atau normatifnya yang sudah bagus dilanjutkan, yang masih belum meluas diakselerasi. Dan sebagai organisasi yang menggunakan nama Katolik, Konferensi Wali Gereja juga sudah menyatakan bahwa apapun hasil pemilu nanti harus kita terima sebagai sebuah kedewasaan kita berpolitik. Maka kita juga menyampaikan, karena terus terang informasi proses ini kan banyak sekali, ini semua organisasi punya kader-kader yang ada di KPU atau Bawaslu. Jadi mereka juga menyampaikan informasi ke kami, begini, dari 01 begini, dari 03 begini gitu kira-kira. Dari 02 juga begini kira-kira kan gitu. Jadi ini proses demokrasi, ini game politik. Pada saat sudah adu strategi, pada saat sudah adu lapangan, ya sudah selesai ya, sudah. Maka kami juga punya kepentingan, suasana sejuk damai ini harus terus kita jaga. Karena kami minta izin pada seluruh rakyat Indonesia, bulan September pimpinan umat kami akan datang ke Indonesia. Paus kami akan datang sebagai kepala negara dan juga sebagai pemimpin umat. Maka kami punya kepentingan besar supaya hasil MK ini bisa diterima oleh seluruh kalangan. Kalau masyarakat saya rasa sudah memahami dan sudah menerima itu, kecuali diprovokasi dan dikompor-kompori. Karena ada potensi nggak tuh Bang? Ada potensi nggak provokasi dan kompor-kompor nih? Anda melihat nogo-nogonya, roman-romannya ada nggak? Saya kalau membaca di sosmed kan masih ada.
Nah ini yang kemudian kami semoga pertemuan hari ini dengan didorong oleh teman-teman media yang hadir, relasi-relasi masyarakat total politik ini bisa kembali menyejukkan, karena kehadiran Paus ke Indonesia bagi kami khususnya kepentingan eksklusivitas kami, minta maaf, itu sangat luar biasa. Tetapi bagi Indonesia kami juga bisa mengatakan bahwa kehadiran Paus juga akan membawa misi kemanusiaan, akan membawa misi perdamaian, dan ini yang harus kepentingan kami punya kepentingan untuk menjaga situasi supaya tetap aman, damai, sejuk. Jangan ada provokasi, jangan ada narasi-narasi kebencian. Elit-elit politik, bahasa kakanda-kakanda kami juga, kita dulu biasa di kongres atau apa, habis dinamika keras, terpilih ya selesai. Tapi juga ada kakanda-kakanda yang kalah di kongres kemudian memecah belah organisasinya juga ada. Tapi kan itu sudah selesai. Tapi kita harapkan itu. Kita punya kepentingan untuk itu. Jadi mari kita dewasa secara politik. Apresiasi terhadap tokoh-tokoh politik yang hari ini saling berjumpa, saling bersilaturahmi, memanfaatkan momen Lebaran. Dan kemudian terlepas kita tidak tahu apa pembicaraannya, tetapi dalam hukum kasih itu perjumpaan semacam ini itu adalah membuat semacam menyatukan segala sesuatu yang bahkan yang tidak terbaca oleh publik pun sudah selesai. Saya dengan Pak Fikar mau hanya ngopi saja sudah tahu maksudnya begini, udah nggak usah lagi terlalu banyak berdebat. Agak beda narasi Anda sama Romo Magnis kayak gitu. Nah ini saya sudah yakin ini arahnya ke sana. Yang saya rasa Romo Magnis guru besar ya, guru bangsa dan tokoh bagi kita, pandangan-pandangannya ya yang kita hargai dan perbedaan biasa. Bahkan setelah pemilu kami menghadap ketua KWI. Ya, kami merasa bahwa kami harus menghadap pada pimpinan kami dan kami menjelaskan proses kami kemarin. Kami minta maaf kalau anak-anak muda ini mungkin ada kesalahan atau ada kekhilafan, dan sebagai pimpinan umat beliau sangat bijak, sangat mengayomi, langsung mengeluarkan pernyataan kan KWI menerima hasil pemilu, kita jaga Indonesia, ini sama. Jadi saya rasa itu pesan penting bagi kami semua. Di internal kami pun ada yang nyalek lewat inilah, lewat ini, semua sekarang selesai. Yang menang kami support untuk kemudian bisa menjadi anggota dewan yang baik. Yang sekarang berkiprah di KPUD Bawaslu juga kita support supaya menjadi penyelenggara yang baik. Kita masih harus menyambut pilkada, dan semua organisasi ini, Pak Mas Budi dan Mas Ari, sedang juga mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Kalau nggak sebagai calon, sebagai ketua tim. Ya kan harus logis lah ya kayak kan. Kalau nggak calon, ketua tim begitu. Tapi jangan hanya jadi penggembira kan begitu kira-kira itu. Iya. Begitu serendah-rendahnya menjadi ketua tim supaya pikiran kita, pikiran organisasi kita, komitmen kita bisa dijalankan oleh para kepala-kepala daerah ini. Kira-kira itu. Terima kasih. Bang Saan ada respon sebelum kita lempar ke floor nih? Sedikit tadi Bang, karena disinggung soal Batak dan pengadilan, ada cerita lucu Bang. Jadi kalau satu orang Batak itu kalau nggak jadi pengacara, jadi tambal ban. Kalau 2 orang main catur tuh Bang. Nah kalau 3 orang itu jadi penyanyi trio. Nah tinggal bagi suara. Nah kalau berempat ini Bang, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara, yang satu ini yang komentator. Tapi yang menarik Bang, selesai pun persidangan itu, ketemu di dalam kekerabatan pesta adat, kembali bisa duduk minum tua sama-sama. Artinya apa? Demokrasi kita ini demokrasi ketimuran, bukan demokrasi barat. Perbedaan apapun pandangan, ketika ada sistem kekerabatan, gotong royong, kekeluargaan kita, semua harusnya bisa kemudian didudukkan dengan musyawarah. Apa yang menjadi kepentingan Indonesia ke depan. Dan itu yang tentunya sebagai generasi muda itu kami harapkan. Bagaimanapun pilihannya, tapi ketika besok sudah diputuskan dan misalnya hasil MK sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KPU, kami yakin dan percayakan, kami harapkan pemimpin ke depan akan bisa mengayomi semua golongan, akan bisa merangkul semua golongan, membangun tadi adab ketimuran kita, sehingga kalaupun ada sikap-sikap yang mungkin terlalu keras dan lain-lain, itu kemudian bisa disaling maaf-maafan.
Kita jangan kemudian terlalu terbawa dendam, akhirnya setelah pemilu ini kita jadi musuhan selamanya. Itu bagi kami generasi muda Bang, yang masih punya masa depan yang panjang, abang-abang juga, tentu kita nggak harapkan para elit kita akhirnya saling bermusuhan. Nah itu pesan yang kami harapkan, sehingga pemimpin kita di tingkatan elit tadi bisa kembali duduk bersama untuk masa depan Indonesia yang kita cita-citakan. Demikian. Ya, ya, cocok. Bang Ara jadi apa di Gerindra? Enggak bercanda. Ayo teman-teman wartawan, jurnalis yang ada yang mau bertanya silakan. Siapapun ya, satu. Ya. Oke Bang, langsung aja Bang. Saya langsung aja ya, saya dengan Supriyanto. Nama dari mana asalnya Bang? Saya dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Ini saya mau nanya Bang, dari tadi yang dibahaskan tentang MK. Tapi yang saya pertanyakan itu untuk ketua hakimnya. Ini kan masih ada komposisi 3-3-2-2. 3-3 ini kan udah dukung mengabulkan sama menolak. Berarti masih ada sisa 2 hakim. Kalau seandainya 2 hakim ini balance, berarti kan deadlock. Nah, bagaimana? Pasti kan otomatis keputusan terakhir kan dari ketua MK. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Mas-Mas ini, pandangannya Mas-Mas ini untuk ketua MK Pak Suhartoyo ini seperti apa? Kalau memang terjadi deadlock, apakah nanti dia akan mendengarkan putusan-putusan dan gugatan dari 01 dan 03, termasuk dari 02? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan anak mahasiswa. Selama ini kan sesudah yang masalah MK 90 ini kan mahasiswa kan mendemokan karena tidak adanya demokrasi, ya kan? Tidak ada demokrasi. Bagaimana mas-mas ini untuk mengontrol bila mana terjadi keputusan mendukung 02 dari hakimnya ya, dalam arti menolak dan mengabulkan. Itu pandangannya seperti apa? Karena anak mahasiswa ini udah kecewa terkait dengan demokrasinya aja. Dan kita berbicara masa lalu tahun 98. Terima kasih. Paten. Oke, ada lagi? Kita kumpulin dulu. Sama. Ada lagi dari kawan-kawan? Oke, lanjut ya. Pertama itu tadi soal komposisi hakim, ini gimana kalau deadlock. Yang kedua, seandainya 02 yang menang, nah gimana? Ini ada isu, ada info bahwa akan ada gejolak dari kelompok mahasiswa katanya. Nah gimana teman-teman di sini bisa untuk meminimalisir dampak-dampak dari tentunya yang tidak diinginkan dari apa yang akan terjadi besok. Ya. Apalagi kita tahu juga selama proses ini Sivitas Akademika, para guru besar, mahasiswa sendiri udah berulang-ulang menyatakan sikapnya yang cukup keras terkait dengan sikap moralitas dan etika politik gitu-gitu ya. Oke, Ganda. Siapa aja? Kasih dulu Ganda. Kanda yang mau jawab siapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa pandangan kami terhadap sikap Pak Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo, kita mampu melihat apa yang selama ini ditampilkan selama proses persidangan yang begitu terbuka, begitu transparan. Terkait pertanyaan bagaimana pandangan kami terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, yang mulia Bapak Suhartoyo, bahwa kita mampu melihat sepak terjang beliau selama sidang pertama sampai sidang terakhir. Persidangan begitu terbuka, begitu transparan, termasuk ketegasan beliau seumpamanya menghadirkan menteri-menteri yang ingin dimintai pandangan-pandangannya, dimintai klarifikasi-klarifikasinya, dan interaksi yang terjadi di dalam persidangan. Kami sangat yakin beliau adalah seorang negarawan yang bisa jernih dalam memutuskan perkara yang akan diputuskan besok nanti. Seperti itu. Kemudian yang berikut, kita bisa merefleksi, kita selalu tumbuh dengan doktrin bangsa yang berbudaya, kuat secara agama, punya akal budi, tetapi berbicara tentang transisi kepemimpinan, kita hampir 70 tahun tidak melihat ada romantika pada transisi kepemimpinan. Dari era Bung Karno ke Pak Harto, Pak Harto ke B.J. Habibie, B.J. Habibie ke Gus Dur, Gus Dur ke Megawati, kemudian Megawati ke SBY. Kita baru ditampilkan sebuah transisi kepemimpinan yang menggambarkan
budaya bangsa Indonesia itu pada saat transisi kepemimpinan Bapak SBY ke Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo. Kita sangat berharap ini menjadi semacam budaya yang baik, muasyarah al-hasanah, sebuah kebiasaan yang baik bagi demokrasi, di mana presiden sebelumnya itu mengantarkan presiden berikutnya ke tangga kekuasaan dengan cara-cara yang sesuai dengan doktrin keindonesiaan kita, bangsa yang berbudaya yang memiliki adat istiadat yang kuat. Sehingga kita sangat berharap sidang besok itu menjadi fase awal terjadinya sebuah transisi kepemimpinan yang baik, sehingga ini bisa terus-menerus dipertahankan oleh generasi bangsa ke depan. Saya kira itu, Bang Budi, Bang Ari. Baik, saya rasa terkait rekan-rekan mahasiswa ya, kami semua ini juga dulu pimpinan-pimpinan di organisasi kemahasiswaan. Saya di PMKRI, Pak Sahat di GMKI, dan teman-teman Pak Fikar di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan lain sebagainya. Saya rasa ruang demokrasi untuk teman-teman memberikan kritik berlaku sama dengan kita. Kita juga setiap kali ada melihat sesuatu yang bagaimana juga kita akan bersikap ya. Tinggal soal pilihan-pilihan caranya ya. Kami tadi di sana tuh diskusi. Contohnya misalkan membahas soal moderasi beragama atau bagaimana memperkuat hubungan lintas agama begitu. Ini kan kok kalau model-model yang lama itu kan rapat 2 hari 3 hari menentukan bagaimana caranya nih memelihara persatuan kesatuan orang beda agama dan lain sebagainya. Bagaimana pada saat bulan puasa itu orang-orang yang non muslim juga menghormati dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang masih lama ya. Tapi cara-cara Gen Z influencer sekarang gampang. Pasang foto Yesus lagi antri takjil saja itu sudah selesai begitu. Nggak perlu buang anggaran banyak, jadi cara-cara kreatif dan efektif. Dulu mungkin ada foto Yesus lagi antri takjil, kami teriak penistaan dan lain sebagainya. Tapi kami harus terbuka, hari ini eranya sudah bukan begitu lagi. Dengan sangat sederhana sekali kami sekarang memahami bahwa era memberikan kritik, era memberikan masukan itu sudah berbagai macam cara. Tadi dikasihkan sebuah pertanyaan, jika 02 terpilih lalu ada gejolak dan lain sebagainya, justru pesan-pesan sejuk ini yang harus kami sampaikan. Ya, kami juga pernah menjadi mahasiswa, kami juga pernah demonstrasi. Kadang-kadang kami juga membuat agenda setting untuk sedikit ya gesek-gesekan begitu, supaya memang media kan kadang-kadang juga suka yang begitu-begitu. Jadi ya dulu kami kalau demo ini cerita aja, Mas agak gesek-gesek dikit dong Mas, nah, gitu ya kira. Jadi agak dorong-dorong dikit dong Mas, tapi jangan kebablasan gitu. Jadi wajar saja kami hargai itu, Mas Budi, Mas Hari dan rekan-rekan sekalian. Kalaupun ada kritik masukan ya sampaikan dengan baik, substansinya jelas, dan sekarang yang paling bagus adalah kemasannya yang harus menarik. Kami harus akui, kami organisasi pemuda ini kadang-kadang sudah ketinggalan zaman soal kemasan ya. Membuat video aja kami kalah dengan teman-teman influencer sekarang, anak-anak muda yang SMP, SMA itu udah canggih-canggih dan kreatif-kreatif. Nah, kita perlu banyak belajar. Maka kalaupun ada masukan, kritik, saran, sampaikan saja. Dan menurut saya justru ruang itu menjadi menarik ya. Justru ruang itu menjadi menarik. Siapapun besok ya, MK memutuskan sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia yang sudah menentukan pilihan. Ya, saya rasa juga tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti ada sesuatu yang masih bisa kita kritik. Tetapi komitmen kami pemuda lintas iman ini, kami kan juga berkomunikasi dengan para calon-calon presiden dari awal dulu kami bergerak ya. Kami tidak hanya memberikan kritik, tapi kami mau berkontribusi. Kami mau berkontribusi secara nyata, secara real, karena kami juga punya kader kami ada di berbagai macam klaster, ada klaster yang politisi, ada klaster akademisi, ada klaster jurnalis, ada klaster ASN, ada klaster UMKM pengusaha. Ini yang kemudian bisa kita kolaborasikan untuk Indonesia ke depan. Dan kita lebih memilih jalan itu daripada memilih jalan ribut, demonstrasi dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mas Budi dan Mas Ari. Oke, terima kasih kakak-kakanda boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para
ketua umum organisasi Lintas Iman yang sudah hadir. Ada tambahan lagi atau? Oh, kayaknya udah mau ini maghrib ya. Ya kan yang Bang Sahat boleh sedikit. Yang terakhir Bang, Bung Karno dulu berdebat dengan Bung Hatta, dengan Muhammad Natsir, dengan Johannes Lemena, dengan I.J. Kasimo. Tapi pada akhirnya di luar forum-forum itu ya mereka kembali bisa duduk bersama. Dan kita tahu di zaman Bung Karno konsep halal bihalal, rekonsiliasi politik kemudian bisa dilakukan. Ya tentu kita berharap para elit kita juga bisa melakukan halal bihalal setelah hasil MK ke depan. Sehingga itu menyejukkan bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Ya, meskipun di beberapa elit juga ada yang pasang tanda-tanda di depannya, ya tidak ada open house. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para ketum-ketum. Ada Mas Gede, ada Bang Sahat, ada Bang Gusma, ada Bang Fikar, ada Mas Nawawi, ada Kopandu ya, dan juga Bang Masril gitu. Hebat juga lo langsung hafal. Apa Bang sudah berkali-kali ini kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa, dan kalau mau doorstop silakan dilanjutkan, dan kalau mau makan malam ada di belakang. Terima kasih, selamat malam dan selamat menikmati makan malam. Wabillahi taufiq wal hidayah.